Ya, baik. Kami ucapkan selamat malam dan selamat jumpa kembali di podcast PBSI UMB Buton ya, UM Buton yang memang salah satunya podcast yang ada di perguruan tinggi di Kepton dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir tamu spesial kita ya dari salah satu caleg ya atau calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berasal dari Partai Perindo nomor 16 harus jelas, dan beliau alhamdulillah mendapat posisi nomor 1 di partai itu untuk di Sultra 4, yaitu Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton dan Wakatobi. Kami ucapkan selamat malam Bapak Nasarudin, di tengah-tengah kesibukannya melanglang setiap sela-sela pulau setiap daerah ya, masih bisa menyempatkan hadir di podcast kami Pak. Kita ada di puncak Kilo 5 di dekat UMB Convention Center di Kota Bau, salah satu gedung sarana kami yang memang terbesar di Kepton untuk jajaran perguruan tinggi swasta di Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah salah satu caleg yang memang tanpa ragu sedikit pun untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya, sehingga publik khususnya di Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi di Sultra 4 bisa mendengar apa buah pikiran Bapak. Karena selama ini tentu saja rekan-rekan, teman-teman sejawat mengenal Bapak ini seorang birokrasi ya, di Kota Bau-Bau, mungkin juga di Buteng dan sebagainya. Nah, jadi rasa-rasanya sudah saatnya kita berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada semua. Apakah mereka yang saat ini lagi aktif di ASN, apakah para mahasiswa yang juga sudah akhir-akhir ini akrab dengan Bapak, yang mungkin masih kenal sedikit ya, begitu. Jadi mohon kiranya mungkin Bapak bisa menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan alasan Bapak setelah pensiun birokrasi lalu hijrah menjadi calon legislasi. Ini sesuatu yang memang perlu diperjelas, harus jelas titik terangnya kepada pemirsa di mana saja berada. Saya kira sudah saatnya kita dengarkan komentar beliau. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terkait dengan apa yang disampaikan atau diminta untuk memperjelas posisi kami, kenapa sampai tertarik selama menjalani sebagai birokrasi 40 tahun 2 bulan. Wah, sekarang masa kerja 40 tahun 2 bulan. Iya, 40 tahun 2 bulan. Itu tertera di dalam surat keputusan pensiun saya. Iya. Mohon izin sebelum masuk kepada ruang yang substansi tentang mengapa hijrah itu, kita lagi penasaran pemirsa. 42 tahun itu kalau pohon kayu sudah besar, kalau generasi, kalau putra-putri, kalau seorang anak yang usianya 40 tahun itu sudah dewasa sekali itu. Ya. Sudah masuk usia keluarga. Di mana saja Pak selama 4 tahun itu, di mana saja Bapak diberi kepercayaan pemerintah begitu? Menarik ini. Iya. Jadi pada tahun 1980 saya mulai berkarir di Kolaka. Itu selama 25 tahun. Iya. Jadi selama 25 tahun Kabupaten Kolaka. Sebelum Mekar itu Kolaka Timur, Kolaka Utara dan lain sebagainya, masih utuh satu Kabupaten Kolaka namanya. Sulawesi Tenggara 4 kabupaten saja, Kolaka, Buton, Muna dan Kendari. Oh, seperti itu. Iya. Di sana sempat menduduki kepercayaan di job apa Pak di sana? Berbagai jabatan di beberapa SKPD. Misalnya saya 4 kali saya kepala bidang di di inspektorat sebagai pemeriksa pemerintahan dan agraria.
kemudian habis itu ke Bapeda, Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya, kemudian ke Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Ampeda, kemudian kemudian ke Pertanian dan Perikanan. Di sana kalau di Kolaka waktu itu Pertanian dan Perikanan. Seperti itu. Jadi selama 40 tahun 2 bulan itu di kepala bidang ternyata 4 kali ya Pak? Yang 4 kali. 4 kali kepala bidang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pemirsa, 4 kali kepala bidang di dinas yang berbeda pula. Bukan main. Seterusnya Pak, mungkin ada lagi yang masih unik begitu? Iya. Jadi di zaman Orde Baru, pada saat itu masih di zaman Orde Baru. Ya, Di samping tugas-tugas struktural seperti ini, kami juga dipercaya oleh Bapak Bupati Kolaka untuk memimpin proyek-proyek baik bantuan ADB, IBRD maupun dana nasional, APB. Ya. Jadi ya seperti IBRD itu SAADP itu dari Bank Dunia, ya. Kemudian dari Bank Pembangunan Asia yaitu Wesley air bersih, ya. Kemudian dari dana APBN itu P3DT. Jadi di samping pekerjaan struktural di jabatan itu, pada saat di zaman Orde Baru kami juga diberi kepercayaan untuk memimpin proyek-proyek tersebut di Kabupaten Kolaka. Banyak sekali pengalamannya ya. Ada tambahan tupoksi ceritanya di luar SKPD-nya begitu. Ya. Luar biasa di Kolaka saat itu ya, di Kolaka masih zaman Orde Baru. Ya. Rasanya cukup nampak bahwa menjadi modal ya untuk melangkah lebih lanjut di dua sisi yang berbeda begitu, di birokrasi dan legislasi. Aduh, inilah pernapasan kita lega sekali karena memahami bagaimana ritme perjalanan karir beliau ini di 3 daerah otonom dengan kepercayaan yang begitu layak ya, yang kepercayaan dari pihak atasan lumayan banyak. Kalau dihitung-hitung tadi luar biasa Pak, kalau diurut-urut. Saya tidak usah ulang lagi. Nanti pemirsa bingung pasti. Tetapi ini pasti jadi motivasi buat generasi ASN yang hari ini lagi sedang hangat-hangatnya berkiprah lah begitu. Ini satu teladan. Suri teladan, menjadi panutan gitu, bahwa ternyata berkiprah itu kira-kira kuncinya ternyata adalah profesionalisme. Atau ada yang lain Pak? Ya, kira-kira filosofi Bapak ketika jadi PNS sampai mendapat kepercayaan yang begitu banyak macam ragamnya itu apa Pak? Ya, apa cukup profesional atau ada yang lain mungkin Pak? Ya, jadi begini, ya memang dasarnya profesional. Bahwa tetapi tidak hanya profesional, tapi betul-betul disiplin, kemudian memahami aturan dan memahami tugas-tugas, sehingga setiap pimpinan yang kita hadapi itu selalu menarik dan selalu memberi kesempatan untuk kita menjadi ditempatkan di sebuah jabatan tertentu yang pilihan-pilihan menurut saya Pak. Tidak pernah itu jabatan saya yang kurang-kurang bagus. Saya yang bagus-bagus. Halo pemirsa, saya sendiri iri gitu, juga ngiler gitu. Saya juga mantan Pak di birokrasi juga kemarin sempat sekitar 8 tahun, tapi wah ngeri nih kalau seperti ini. Ya, tapi saya yakin semua pemirsa, semua pendengar, ini merupakan motivator bagi Anda yang hari ini sedang aktif jadi PNS. Ternyata harus profesional bekerja, tidak boleh pandang waktu dan pandang tempat. Dimanapun Anda berada, di situ pula saatnya untuk mengabdi kepada negara tercinta ini. Tetapi pada akhirnya, ketika Purna Bakti 2020 itu nanti, itu menjadi sejarah bahwa itu hanya berakhir pengabdian itu di pemerintahan. Dan rencananya hari ini dapat harus hijrah. Rupanya belum puas saat itu untuk mengabdi ya. Masih banyak hal mungkin ya. Atau kira-kira apa itu maksudnya Pak? Masih banyak PR ya? Mau dijelaskan kepada pemirsa. Dengarkan lagi pasti. Jangan sampai tinggalkan layar Anda. Silakan Pak. Jadi setelah saya mengabdi 40 tahun 2 bulan, kemudian dengan di berbagai jabatan saya tempati oleh pimpinan atasan saya, ternyata saya sadari
bahwa masih banyak yang harus kita selesaikan. Ya, Masih sangat banyak. Bagaimana ya. kepentingan masyarakat banyak itu bisa kita wujudkan. Nah, seperti itu. Sehingga inilah yang kayak menggili-gili saya. Loh, Membuat geli ya, Iya. rasanya tidak tenang gitu. iya, Harus ditunaikan. ditunaikan. Nah, seperti itu. Bersamaan dengan itulah, maka ada 7 partai yang menghubungi saya. 7 partai, bukan hanya satu. Tadinya saya sudah mau istirahat, sudah 40 tahun 2 bulan mengambil, saya kira tidak cepat itu. 7 partai datang melamar ceritanya. Iya, mereka melamar saya. Gadis cantik dong. Iya. Nah, itu dia. Iya. Akhirnya 7 partai. Ya. Yang datang itu siapa? Apakah ketua partai? ketua partai langsung? Iya. Pemirsa, beda dengan yang lain. Rupanya dapat tawaran, dapat pinangan 7 partai. Tapi akhirnya jatuh cintanya satu, atau mata keranjang. Iya, saya kira begini. Tidak mungkin kita ambil 7-7-nya. Mesti satu saja. Iya. Nah, seperti itu. Apalagi saya juga termasuk yang mendengar arahan-arahan atau foto-foto orang tua kita Ini dia. bahwa Foto-foto. mengambil keputusan, jangan pernah mengambil keputusan pada saat hati lagi gundah, apalagi marah. Jangan ambil di situ. Jadi saya tertarik ke Perindo karena saya dihubungi pada jam 11.57 tengah malam dari DPW Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan kepada saya kalau saya bersedia maka mereka akan memberikan saya peluang untuk saya bergabung. Jam 11.57. Itu juga sempat saya terpikir ya, bahwa tentu semua partai ini punya filosofi untuk bisa membangun negeri ini. Ya. Tanya pemirsa pasti ketika mendengar bagaimana paparan dari Pak Asarudin tentang pengalaman birokrasinya, pengalaman organisasinya, sepak terjangnya ke berbagai daerah otonom ya, tingkat 2 di sana di sini semua. Ya. Tentunya ini pilihan beliau tentu sudah punya target-target. Tetapi mungkin ya, kesejahteraan Indonesia atau kesejahteraan yang dimaksud di dalam filosofi perencanaan pembangunan Partai Perindo itu kira-kira apa perlu juga disampaikan ke pemirsa kayaknya. Ya. Jadi Setuju ya pemirsa? Ya, silakan. Jadi Indonesia sejahtera itu tidak ujuk-ujuk dia turun dari langit, tapi itu harus dilakukan upaya-upaya keras. Bahwa untuk mewujudkan itu semua, maka daerah harus sejahtera. Untuk memperoleh bahwa daerah itu sejahtera, maka kecamatan, desa, dan kelurahan harus sejahtera lebih dulu. Nah, inilah yang mendorong saya. Iya, inilah yang mendorong saya. Ya, saya terima pinangan Partai Perindo. Iya, seperti itu. Jadi filosofinya benar ya. Harus sejahtera dulu desa dan kelurahan, baru kita bisa berharap kecamatannya sejahtera ya. Kalau semua wilayah kecamatan di daerah otonom itu sejahtera, maka kemungkinan besar kota kabupaten pula itu bisa meraih kesejahteraan. Nah, kalau kabupaten kota sudah sejahtera, maka pasti pemerintah provinsi juga wilayahnya akan sejahtera pula. Ya. Saya kira ini urutan-urutan yang logis dan nasional ya. Ya. Bahwa tidak mungkin simsalabim itu, tidak mungkin dilakukan sepotong-sepotong tanpa terstruktur ini persoalan, karena memang sudah ada jenjang secara. Jadi ceritanya dia dari bawah ke atas. Ya. Baik, ada satu hal Pak yang memang perlu diperjelas ulang lagi ya, bahwa dengan pengalaman birokrasi Bapak yang mendapat kepercayaan begitu banyak, tentu ketika Bapak lolos, dan itu kita amini bersama, amin ya rabbal alamin. Sudah adakah patron-patronnya atau pola-pola yang memang sudah digenggam-genggam sejak masih aktif atau pasca
menerima SK Purna Baktinya itu, bahwa ini yang perlu ini yang masih perlu ditangani, ini yang masih menjadi berat buat saya. Ya kira-kira kecemasan itu kemudian bisa disampaikan kepada audiens kita di sana, karena menunggu tentu ya pemirsa pasti penasaran ya. Baik, Ya. jadi benar sekali itu. Dari perjalanan dari saya di Kroasia, saya lihat ada kemajuan, tentunya ada juga ketertinggalan. Ya, tentu tidak ya Pak. Ya. Inilah yang mendorong saya. Tadi saya katakan bahwa Perindo Indonesia sejahtera. Tidak mungkin itu langsung diperoleh kalau tidak sejahterakan dari bawah. Iya. Nah, saya punya harapan kalau saya bisa berhasil masuk di Dewan, maka mendorong kesejahteraan dari bawah inilah yang menjadi tugas utama untuk kita wujudkan sebagai legislator yang tentunya saya sadar legislator itu bukan eksekutor, hanya akan bermain di tataran aturan dan regulasi dan juga fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan. Ya, itu penting ya. Bagaimana kita bersama-sama eksekutif mewujudkan itu semua. Tapi kan kita kan bagaimana hanya mengawasi, kemudian fungsi budgeter membahas anggarannya, seperti itu. Ya. Ini tergantung dari nanti kepala daerah yang hasil pemilihan kepala daerah nanti ini. Tetap bagaimana visi misinya itu diturunkan menjadi RPJMD sebuah daerah atau sebuah kabupaten. Ini orang Bapeda ini kalau menyebut RPJM ini tidak keseleo ini, ya, karena memang dia kepala Bapeda. Jadi memang ketika nanti terpilih kepala desa demokrasi tentu, maka visi misinya itu akan diturunkan atau dirumuskan dalam bentuk dokumen RPJMD tentunya. Dan itu nanti kemudian sebagai seorang anggota legislasi atau legislator itu bisa melakukan fungsi-fungsi pengawasan tentu ya. Dari awal penyusunan RPJMD, di situ kita sudah harus masuk sebagai mitra pemerintah daerah, bahwa kalau bisa ini diterjemahkan menjawab seluruh permasalahan, terutama permasalahan bagi masyarakat yang masih belum beruntung. Kira-kira seperti itu. Ini ada keterkaitannya dengan penjejakan digital yang dilakukan oleh kru kami podcast PBSI dan Buton ini, bahwa di media sosial sempat melihat tayangan ada semacam kartu nama ya. Di situ Pak ditemukan siap, itu ada posternya Bapak, siap melayani dan mengabdi, memperjuangkan dan memastikan hak rakyat. Apa maksudnya Pak? Penasaran saya punya kru saya. Dia tuh tolong Pak Hos juga ditanyakan nanti itu supaya halayak bisa paham apa artinya siap melayani dan mengabdi sebagai target daripada Bapak sebagai caleg yang kemudian sangat diharapkan oleh masyarakat, karena pasti ketika Bapak di birokrasi mendapat tugas begitu banyak di SKPD manapun atau DPD manapun, tentunya kan akan bersentuhan dengan masyarakat sebagai objek dari program itu, dan masyarakat pun akan pasti menunggu bahwa ketika Bapak saat sudah dikenal dan akan ditunggu-tunggu kapan dia lolos di Bazarudin, pasti akan menunggu, sehingga saya kait-kaitkan dengan itu Pak. Siap mulai itu mungkin apa gitu rahasianya. Dijelaskan Pak. Jadi yang saya maksud siap melayani itu adalah bagaimana sesungguhnya kita menjawab kepentingan atau apa yang dibutuhkan masyarakat daerah itu. Sekarang saya kasih contoh saja. Dan itu kita sudah lakukan. Perindo telah melakukan kegiatan yang sebagai bagian daripada melayani. Ini satu alat ekstra kita turunkan di Kabupaten Buton. Alat berat ya? Iya, alat berat, ekskavator. Kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kita Perindo ini, nyalek ini, bukan menjanji, tapi kita bawa itu ekskavator ke lapangan
baru kita Pak sampaikan. Menyuguhkan kenyataan. Iya, kita sampaikan ke desa, kamu orang butuh ini. Kalau butuh, untuk apa? Untuk buka jalan kah atau untuk apa? Ini kita sudah lakukan ini. Pasti butuh dong. Kita sendiri jelas. pasti butuh. Bisa Ya. saya bisa nanti buat permohonan ya kalau Iya. saya pribadi. Jadi atas nama kelompok itu bisa. Harus butuh kelompok ya. Yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD desa ini. Saya ulang pernyataan beliau supaya tegas dan jelas. Ya. Rupanya Perindo itu bukan memberi janji, Ya. tetapi menyuguhkan kenyataan. Dan kenyataan apa yang dimaksud? Kenyataan yang memang secara manfaat itu urgen, Ya. dibutuhkan masyarakat. Ya. Ekskavator itu Pak, alat berat yang memang kerjanya kalau seandainya dihitung secara ekonomi oleh para pelaku kontraktor, wah itu jutaan per unit, jutaan per jam itu. Ya. Ya. Pemirsa, bentuk kelompok saja, bentuk kelompok baru mengajukan permintaan kepada Perindo dimanapun Anda berada, mau di Buton, mau di Kota Bau-Bau, mau di mana, ya, insya Allah minimal di wilayah Sutra 4, Ya. insya Allah Pak Asrasudin akan merealisasi permintaan itu. Yang penting syaratnya per kelompok ya. Ya. Atas nama kelompok tani, Saya kelompok juga nelayan. mau bentuk kelompok ini. Biar kelompok petani saja kalau begitu. Supaya saya bisa buat jalan tani Pak. Kalau saya buat jalan tani, nanti hasil pertanian saya bisa terjual ke kota saya. Jadi tadinya harganya sekian bisa naik dong harganya. Jadi saya bisa nanti sebagai petani bisa menikmati harga daripada produksi pertanian saya. Waduh. Oke, para petani siap ya buat kelompok. Nanti ajukan permintaan. Ya. Nanti calegnya siap. Siap. 24 jam. Siap. Itu gratis loh. Ah, saya lupa. Ternyata gratis pula. Gratis. Weh. Penonton. Buat kelompok saat ini. Bukan janji, tapi saat ini dilayani. Ya. Wah. Ini aduh luar biasa. Oh, sudah sekian puluh menit rasanya baru 1 detik ini. Masih banyak yang saya tanyakan. Ya. Ada satu hal Pak yang saya ingin. Bahasa itu menunjukkan kepribadian. Ya. Bahasa itu menunjukkan budaya. Bahasa itu menunjukkan pola pikir. Tapi ada satu yang paling unik buat saya Pak. Riwayat pendidikan Bapak ternyata dari IIP ya. Ya, Institut Ilmu Pemerintahan. Tetapi D3-nya masih APD dulu ya. Akademi Pemerintahan dan Akademi dalam negeri. Setelah itu Bapak S2-nya administrasi publik. Ya. Wah, pantasan. Makanya performa bahasanya itu terstruktur dan tegas. Ditambah lagi, ternyata beliau ini putra daerahnya. Ini adalah tanah tumpah darahnya Wakatobi Pak. Ya. Jadi ada hubungan interrelasi antara tempat kelahiran dengan struktur bumi di sana. Karena dia di atas batu cadas kelahirannya, maka pernyataannya tegas begitu. Dan mudah-mudahan juga komitmen beliau untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara ini juga harus tegas seperti itu. Bisa bayangkan, tidak menjanjikan, tetapi menyampaikan kenyataan. Jadi sudah, apalagi yang mau ditanyakan. Selama Bapak ada di pemerintahan, prestasi-prestasi lain masih ada Pak selain jabatan-jabatan struktural yang dipercayakan kepada Bapak. Karena 40 tahun 2 bulan itu bukan waktu yang singkat. Ya. Jadi memang kalau kemudian pemirsa ingin mengatakan ini teladan, saya kira itu hal yang pas. Penghargaan apa saat itu Pak yang Bapak? Iya, jadi dari 40 tahun 2 bulan saya mengabdi di Republik ini melalui daerah, saya juga tidak sangka ternyata ya ada beberapa penghargaan yang saya peroleh. Itu 3 penghargaan dari 3 presiden yang berbeda. Ya. Tadi juga 3 kami dari dinas yang berbeda. Ya.
3 staf presiden berbeda, dan sebagainya. Sekarang penghargaan dari presiden yang berbeda juga. Tiga presiden berbeda-beda. Ya, saya kira jadi begini, tapi kepala negara yang memberi penghargaan presiden. Ini selalu beruntun. Iya. Kalau tadi di jabatannya juga beruntun, sekarang penghargaan. Jadi dari Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, SBY, ya. Kemudian Megawati Soekarno Putri, ya. Kemudian Soeharto. Ya. Oh, tepuk tangan sekali lagi. Ini caleg kita. Iya. Waduh, apa pula ini? Seharusnya memang bukan cuma sekali, Pak, kita on air di podcast ini, karena begitu padatnya, hampir tidak ada ruang yang kita tidak manfaatkan. Iya, guyonnya sangat sedikit, full dengan substansi. Tapi apapun sempitnya waktu, ada satu yang menjadi kunci lagi dalam sebuah perjuangan sang ayah. Begitu. Kita butuh informasi, dan pasti pemirsa ingin dengarkan ya. Bagaimana dukungan keluarga ketika Bapak memutuskan untuk menerima pinangan itu ya dari Partai Perindo itu pada pukul 11.57 menit. Ya. Bagaimana? Ibu, anak-anak, bagaimana itu? Ya. Perlu juga itu. Jadi sebelum tiba pada pinangan tengah malam itu, dari pertama, kedua, ketiga, Pak, dan seterusnya, Pak. Ketika itu sudah mulai saya, jangan-jangan ini adalah sebuah bukan kesempatan, tapi saya katakan jangan-jangan ini sebuah rahmat yang akan turun, misalnya saya katakan seperti itu. Ya, karena 7 partai. Akhirnya saya dekati mamanya anak-anak, ibu, saya tanya, bagaimana ini? Kalau seperti ini, rupanya ini tidak main-main mereka ini. Benar ini. Bagaimana kalau saya bismillah? Dan bilang bahwa saya kira kalau ayah sudah bulat untuk menerima itu, maka kita dan anak-anak kita akan mendukung. Itu belum saya bismillah. Saya ingin dulu mengetahui bagaimana ini dukungan dari pendamping saya, istri saya, dan ibu sebagai ibunya anak-anak di rumah. Kira-kira begitu tiba pada Perindo yang tengah malam, saya betul-betul bulat. Saya bilang sudah saatnya. Saya bismillah ini, karena ini saya dapat tengah malam. Dan bismillah ayah. Saya bilang bismillah. Wah, ternyata dukungannya istri ya, luar biasa ya. Tepuk tangan bulan tuh, kalau gitu ya. Karena tentu di belakang lelaki yang sukses ada seorang wanita yang tangguh di belakang. Ini jadi memang perlu ada dukungan itu, dan ternyata alhamdulillah luar biasa ikhlasnya. Dan juga setuju kalau yang tawaran tengah malam. Iya, saya kira luar biasa. Bagaimana anak-anak, Pak? Ya, begitu kan, anak kan sulung di Jakarta tinggalnya. Oh, bukan di Kota Bogor lagi? Bukan. Saya telepon dia, bagaimana ini? Setuju? Dan kapan lagi kalau seperti itu? Saya kita juga mendukung. Kalau sudah istri mendukung, anak mendukung, saya kira tinggal bismillah, ayo. Layar mulai dikembangkan. Nanti hidupnya sudah mulai diatur begitu. Ya. Luar biasa. Tapi saya sadari bahwa ini adalah sebuah perjuangan yang tentunya kita bekerja. Tidak boleh lelah, baru kita serahkan di atas. Karena di atas itu adalah maha penentu untuk hasil perjuangan ini kita raih. Saya kira itu tinggal kita mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar sudah, usaha sudah cukup. Ya. Dan konon dari informasi dari para mahasiswa juga mengatakan kalau serdadunya ke lapangan itu luar biasa. Jadi saya bilang, Pak, saya kira kalau kedatangan nanti Pak Sarudin di podcast kita, saya bilang itu hanya penguatan atas kerja-kerja keras sudah sekian lama di sana, dan mudah-mudahan kalau dari sekian daerah otonom ini yang juga pasti sudah bersentuhan dengan warga-warga di situ, ya,
paling tidak hari ini yang seirisan dengan perjuangan Bapak di Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi, gitu. Ya paling tidak masyarakat yang ada di Buton Tengah, kemudian Kota Bau-Bau, plus Wakatobi sebagai tanah tumpah darah, itu kan berarti sudah ada 3 daerah otonom dari 5 daerah otonom yang ada di Sultra IV tentunya. Kita berharap semua itu bisa menjadi kekuatan yang mensupport Bapak ke arah yang dituju dalam pencalekan ini. Yang kedua, kami juga berharap dari kiprah Bapak selama di birokrasi itu merupakan salah satu parameter dari pemilih cerdas untuk ke sana. Sehingga menutup jumpa kita pada malam hari tidak terasa sudah 40 menit, Pak. Wah, iya, saya baru kira baru 2 menit ini. Sudah 40 menit. Mungkin ada himbauan atau ada pesan singkat ya sehubungan dengan partai nomor 16 dan nomor urut 1 di caleg provinsi menyongsong tanggal 14 Februari 2024. Ada enggak pesanan itu ke sana? Ya, saya kira terima kasih kepada UMB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang. Sangat berterima. Ini adalah sebuah penghormatan kepada saya. Ya, untuk bagaimana saya menyampaikan secara langsung kepada halayak umum bahwa inilah saya. Ya, inilah adanya. Ya, inilah adanya. Saya hadir sebagai pilihan. Kalaulah itu dianggap positif, maka saya kira tidak salah atau sangat bijak kalau kita bersama-sama. Tapi kalau itu dianggap masih ada yang lebih dari saya juga dengan nego silakan. Sangat toleran, sangat toleran. Saya tidak masalah. Pemirsa, sekali lagi saya akan ulangi bahwa beliau ini ada di Sultra IV, nanti wilayah perjuangannya ada di Partai Perindo yang nomor urut 16, sedangkan beliau di Partai Perindo adalah nomor urut 1. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024. Ya, saya kira demikian bincang-bincang kita dengan seorang mantan birokrasi, dan memang sejak awal topik pertemuan kami pada kesempatan memang dari birokrasi menuju legislator, dengan harapan bahwa kemanfaatan prestasi beliau di pasca purna baktinya masih tetap berlanjut demi Indonesia yang sejahtera, Indonesia maju untuk semua lapisan masyarakat. Saya kira begitu. Salam merdeka, sukses selalu untuk Pak Asrudin. Mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan segala niatan itu, dan ayo bisa kita amin ya. Amin ya Allah, amin ya Allah 3 kali, amin. Dan akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.